Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah tawakkaltu ilallah. Ihtasyamtu fawaltu amri ilallah. Masyaallah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wal yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat sadaqallahul azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masaihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masaihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina. min yawmina hada ila
وسلم على سيدنا محمد صاحب البصرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مسائلنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هدى إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatid, wabil khusus kersana guru orang sadaya Ustaz Lukman Hakim, oge sekaligus ketua DKM Nurul Masjid Nurul Iman Perum Palu Montesa, yang semoga kita semua dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur keagungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan, kita limpahkan, kita curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa maulana sayyiduna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada keluarga beserta para sahabat, sehingga sampai kepada kita saat ini selaku umat. Semoga zaza yaumal qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan semoga Allah Ta'ala muliakan, alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang sangat amat luar biasa, yang sangat mahal sekali harganya, tidak dapat ditukar dengan harta, yakni nikmat kita diberikan oleh Allah kesehatan. Nikmat yang telah Allah berikan yang kedua, yakni nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berjumpa kembali di malam malam Kamis. Nikmat yang ketiga yang mana Allah telah memberikan kita nikmat kesempatan, karena dari sekian ratus jiwa, sekian ratus orang yang ada di tempat kita, nyatanya hanya sekian adanya yang dapat berkumpul secara zahiriah. Dan semoga apa yang telah kita laksanakan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, itu semua dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal saleh. Para jamaah sekalian, pada saat ini kita berada di bulan Sya'ban yang telah kita lewati bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab yakni bulan Allah, Sahullah. Sya'ban, Syahri, bulannya Rasul. Ramadan, bulannya hamba. Kenapa Sya'ban disebut bulanku, kata Nabi, bulannya Rasul. Sya'ban itu bulan yang amat barokah, karena di tengah-tengah bulan yang mana bulan yang Allah Ta'ala spesialkan di antara bulan yang lainnya, yakni Rajab dan Ramadan. Sya'ban ini ialah berdasarkan keterangan, yakni nisfu yang telah kita lalui kemarin, yang mana distorkannya rapot atau seluruh amal-amal kita di bulan
Sya'ban. Dan yang kedua, Sya'ban ini ialah bulan yang mana diturunkannya ayat yang kita sering bacakan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itulah di bulan Sya'ban Allah turunkan ayat tersebut. Makanya Nabi sangat gembira karena diperintahkan kita selaku umatna Kangjeng Nabi yang mengaku iman kepada Rasulullah untuk bersolawat kepadanya. Nabi sangat senang. Kenapa senang? Ya, karena solawat ini adalah amalan yang mana tidak dapat diragukan lagi. Tidak dapat diragukan lagi. Yakin, pasti, dan terbukti. Ya. Bahkan sahaja ma'anu salawat hiji, maka Allah akan bersolawat kepadana 10 kali. Ya, 1 berbanding 10 1 kali solawat. Itunya, itu asina bulan Sya'ban. Kenapa disebut syahri? Bulanku. Yakni bulan Sya'ban turunna ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallim wa taslima. Apabila kita berkaca, ya, berkaca atau berbicara tentang keimanan, sungguh para jamaah, apabila kita ukur keimanan kita, sudah seberapa besar atau seberapa kuat keimanan kita terhadap Allah dan kepada Rasulnya. Sebagaimana ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Innamal yu'minuna alladina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imanan. Yang telah Allah tetapkan, yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang mukmin. Innamal yu'minuna alladina idza dzukirallah wazilat qulubuhum. Tatkala disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya. Ya. Itulah ciri-ciri orang mukmin. Siapa itu orang mukmin? Ya, orang beriman. Bergetar tidak para jamaah? Apa disebutkan nama Allah? Bergetar tidak? Allah. Bergetar tidak? Itulah ciri orang mukmin. Faijatuliyat alaihim ayatuhu jadathum imanan. Dan tatkala dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Ya. Yang disampaikan dalam firman Allah tersebut, itulah ciri keimanan para sahabat. Makanya para sahabat itu para jamaah yang menjadikan kuat dan hebat, mereka tidak menghilangkan Allah di dalam qalbuna. Dalam waktu luangkah, dalam sempitkah, senangkah, bahagia, bahkan berperang sekalipun, Allah tetap dibawa dalam hatinya. Ya. Makanya tersalah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tatkala dibacakan Allah, maka bergetarlah hatinya. Ya. Punten para jamaah, Islam, ketika Islam pertama kali mekar, pertama kali berkembang, nama Allah itu bisa merubah kafir menjadi muslim, bisa merubah pembunuh menjadi baik, bahkan perampok menjadi insan, hanya dengan kalimat Allah.
Ya, saking hebatnya asma Allah. Contoh, ketika Nabi dalam keadaan basah kuyup, ya, kehujanan, bersandar di suatu pohon dan membuka pakaian untuk mengeringkan pakaiannya. Setelah itu ternyata ada kafir yang menyelundup mendekati Nabi dan seraya mengeluarkan pedang. Dan pedang itu sudah dekat sekali dengan leher Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi? Bertanya si kafir itu, siapa yang akan menolong Anda sekarang wahai Muhammad? Jawab Nabi dengan tenang, dengan gagah tanpa ada keraguan sedikit pun. Allah. Ketika mendengar Allah, orang kafir tersebut apa? Bergetar seluruh hatinya, bergetar badannya, ketakutan, merinding sehingga jatuh pedang tersebut. Lalu Nabi mengambil pedang yang dipegang oleh orang kafir, seraya menuduhkan kepada orang kafir tersebut di atas kepalanya. Siapa yang akan menolong Anda saat ini? Hanya terbujur kaku. Tapi Nabi tidak membalas, membiarkan orang itu pergi. Apa yang terjadi? Segerombolan orang yang apa yang disampaikan oleh orang kafir tersebut menjadi Islam para jamaah. Hanya dengan kalimah Allah Ta'ala, Allah bisa merubah kafir menjadi muslim. Bahkan dengan kalimah Allah bisa merubah perampok, begal sekalipun menjadi aulia illah. Ya, hanya dengan kalimah dan ayat Allah. Diceritakan ada seseorang yang bernama Fadl bin Iyad. Dia adalah seorang begal, perampok, apapun jenis kejahatannya. Diakui di mana-mana kasohor, ditakuti oleh lawan, disegani oleh kawan. Sewaktu-waktu dia mencintai seorang perempuan yang suci, bersih dan soleh. Ya, suci, bersih dan soleh. Pada saat itu beliau berencana ingin merampok anak tersebut, diculik. Entah mau diapakan, tapi saya ingin merampok anak tersebut. Ketika malam hari, ya, Fadl bin Iyad hendak mendatangi rumahnya, terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dari seorang gadis yang suci tersebut. Terdengar lantunan Al-Quran. Sehingga sampai kepada ayat Alam ya'ni lilladina amanu ang tahsya'a qulubuhum lidzikri. Ketika mendengar ayat tersebut, langsung Fadl bin Iyad menangis para jamaah. Mendengar ayat tersebut menangis, sehingga menangis yang hendak dia menculik perempuan tersebut tidak jadi, pergi. Apa yang terjadi? Kebiasaannya merampok, sekarang dia menjadi ahli tasawuf. Bahkan sejajar kedudukannya dengan Junaidi al-Baghdadi dan Ibnu Arabi. Fadl bin Iyad. Karena ayat Quran itu para jamaah, kalimah Allah pada saat harita menjadi bukanlah ayat-ayat yang sering kita baca, bukanlah zikir yang hanya di lisan, tapi bisa masuk ke dalam sanubari sehingga menjadikan hidayah bagi orang yang membaca ataupun yang mendengar. Lalu apa yang terjadi saat ini para jemaah? Islam generasi sekarang, apakah pernah ketika dibacakan nama Allah bergetar hati ini? Pernah tidak para jemaah? Atau dibacakan ayat Quran bertambah iman? Pernah tidak? Tidak. Ya. Apa yang terjadi? Karena banyaknya kotoran yang ada di dalam kalbu kita. Banyaknya kotoran-kotoran yang ada di lisan, mata, telinga kita. Banyaknya kotoran-kotoran yang menjadikan kita lupa akan zikir kepada Allah Ta'ala. Itu para jemaah.
Makanya diadar eling ke Allah. Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Kudu zikir ke Allah di dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, zikir ke Allah, ingat kepada Allah dan mentapakuri ciptaan Allah, yakni langit maupun bumi, dan seraya berkata, Rabbana ma khalaqta, wahai Tuhanku, apa yang telah Engkau ciptakan hadza batil, dan tidak ada yang sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, kudu bisa ngamaha sucikeun ka Allah. Suci dari segala bentuk kecacadan. Apa ujungnya? Faqina adzabannar. Lindungilah aku daripada siksa, azab daripada neraka. Makanya orang yang sudah zikir ke Allah, eling kepada Allah, niscaya hatinya akan mudah sekali mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya loba-lobakeun zikir, loba-lobakeun eling ke Allah, ya. Sing kade para jamaah. Terus bagaimana dengan kita? Umat yang jauh sekali dari Nabi, tidak mendengar langsung dari lisan Nabi, tidak melihat Nabi, jangan khawatir para jamaah. Cek Nabi kan kamari geus sejelaskeun. Siapa iman manusia yang paling mengagumkan? Yakni kaumun yang zi'u mim ba'di, kaum yang jauh setelahku, ya. Yu'minuna bi, tapi iman kepadaku, walam yarani, tapi mereka tidak melihatku, wa yasdiqu bi, tapi mereka membenarkanku, ulaika ikhwani, itulah saudaraku. Yang duduk di sini telah mengimani Nabi, telah membenarkan Nabi. Apa buktinya? Bithalabul ilmi, dengan rajin mencari ilmu. Kalau mencari ilmu adalah kefarduan, kewajiban bagi setiap umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para jamaahnya. Ya. Aduh. Ya. Masih overdosis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma kafaratun fa isba'ul wudu'i fis sabarati wa naqlul aqdami ila jama'ati wa intidharu sholati ba'da sholat. Ini masih melanjutkan hadis yang kemarin, ya, sudah 2 kali pertemuan. Yang pertama adalah 3 perkara yang dapat menyelamatkan. Yang kedua 3 perkara yang dapat berusak, ya. Dan yang ketiga adalah 3 perkara yang dapat menaikkan derajatnya. Dan sekarang 3 perkara yang dapat menghapus daripada dosa. 3 perkara yang dapat melebur atas kesalahan. Apa? Yang pertama ialah faisbagul wudu'i bisabarati, menyempurnakan wudu di saat cuaca atau keadaan dingin. Dapat menyempurnakan wudu di saat suhu yang sangat ekstrim, katakan. Jadi apabila para jamaah berada di suatu tempat yang mana tempat itu amatlah sangat dingin, bahkan wal barad, salju turun, ya,
Salju turun itu kan bukanlah dingin lagi, tapi sangat dingin. Ya, sangat dingin. Nah, ketika dalam keadaan dingin tersebut kita ingin menyempurnakan wudu karena mengikuti sunnah Nabi, maka itu dapat menghapus, melebur segala dosa. Karena kita berjuang melawan keadaan demi mempertahankan sunnah, demi menyempurnakan wudu. Sama halnya di negara kita. Meskipun di negara tropis para jamaah, ketika pergantian musim dari musim hujan ke musim panas, itu pasti dirasakan. Ketika malam hari ke subuh itu dingin yang sangat luar biasa. Bahkan kadang-kadang turun embun, kabut, itu pasti akan terasa dingin para jamaah. Dan ketika kita bangun mengambil wudu, itu dapat menghapus kesalahan kita, menghapus dosa kita, ya, menyempurnakan wudu di dalam keadaan dingin. Penting ini para jamaah. Karena maaf, kadang kita bangun tidur lupanya. Lupana dalam arti bangun ke WC, ya. Bangun ke WC. Saya nama ulah langsung ke WC ki heula. Tapi saya nama teh disebutna teh menghirup air dari telinga. Itunya. Nah, menghirup air dari telinga. Menghirup air lewat hidung. Nah, eta. Jadi bangun tidur teh terapi yang bagus untuk kesehatan, diantaranya menghirup air melalui hidung. Ya. Setelah itu membasuh kedua tangan. Barulah ibak. Ya. Ibaknya kade. Ulah gejebar-gejebur dah khawatiris para jamaahnya. Pelan-pelan ibakna. Sampean heula nya kaluhur. Geus kaluhur tong langsung barbar. Santai heula icingkeun. Baraha detik lah kitu. Geus karasa haneut tah kaluhur, nembe guyurkeun. Sampai guyurkeun sekujur badan. Karena ketika kita tidur itu diikat oleh 3 ikatan. Yang pertama, ikatan itu bisa lepas dengan mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang kedua, ikatan yang kedua itu bisa lepas dengan wudu. Ya, dengan wudu, dengan air. Dan yang ketiga, ikatan itu bisa lepas dengan melaksanakan sholat. Lepas tiga-tiga. Apabila ikatan ini sudah lepas, di hari itu orang tersebut tidak akan malas ataupun tidak akan loyo, melainkan beraktivitas dengan keadaan semangat. Ya. Karena apa? Karena ikatan belenggu yang ditalikan oleh setan ke dalam kepala kita itu sudah putus, lepas semua. Ya. Makanya benangan nyirikeun para jamaah. Kadang orang buka baturan yang salapan geus. Wah. Kadang kieu telepon kita. Aduh. Eta masih digulang aper kayaknya ku jurig. Ku setan, ya. Soalnya naon ya poho itu ngadapamkeun sunnah. Itunya tong poho baca doa, wudu, salat, lepas ikatanana. Bahkan apabila kita ketiduran para jamaah, kita ketiduran nih ba'da subuh. Saking tunu-tununa, saya yakin para jamaah, ketika bangun pun tidak akan loyo. Malah semangat, giras. Karena apa? Karena ikatan buhul yang ada di dalam kepala itu sudah hilang. Ya, itu yang pertama menyempurnakan karena wudu. Yang kedua, wa naqlul aqdami ila jamaah. Mahmahkeun sampeyan untuk menuju salat jamaah. Ya. Salat berjamaah ini adalah sangat penting para jamaah. Punten imam padawe ka jamaahnya.
Karena ulama sholatnya di gunung wae, ngumput. Kenapa sangat penting sholat berjamaah? Ada sahabat mengadu kepada Nabi. Mengadu. Wahai Rasulullah, rumahku ini sangat jauh daripada masjid. Memerlukan waktu lama untuk ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Izinkan Nabi ingin membangun rumah di dekat masjid. Jek Nabi, semakin rumahmu jauh dari masjid, nah semakin ageng ganjaran Anda. Semakin jauh di masjid, niscaya semakin ageng ganjaran. Karena setiap langkah-langkah kaki kita itu bisa meleburkan kesalahan kita, bisa menaikkan derajat kita. Langkah per langkah tina sampean. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Eta ya Allah tos nyatet tina langkah-langkah anjeun. Makanya bersyukur bagi rumah yang jauh dari masjid masih ingin melangkahkan kedua kakinya untuk menuju ke dalam masjid. Karena dapat menghapus atau melebur kesalahan atau dosa. Ya. Yang terakhir, wal intidaru sholati ba'da sholat. Menunggu sholat ba'da sholat. Inilah para jamaah, ciri orang-orang yang hatinya sudah cinta akan sholat, sudah cinta akan berjamaah, pasti dia akan merindukan sholatnya, akan merindukan berjamaahnya. Ya. Karena menunggu sholat ba'da sholat itu adalah amalan yang sangat amat luar biasa. Tapi sih nggak ada menunggu sholatna ulah kuhayang sholatna, ya kuhayang ibadah ke Allah Ta'ala, kuhayang ibadah itu menunggu sholat ba'da sholat. Ayeuna ya tas Isya nungguan kana subuh tukang sholat mah. Tas subuh nungguan deui kana waktu zuhur. Tas johor nungguan deui kana waktu asar. Teu karasa urang teh enggeus intazar. Ya. Intazar sholati ba'da sholat. Karena sudah menjadi kewajiban seorang muslim yakni untuk melaksanakan perintah sholat. Makanya ku menunggu nage eta bisa menghapuskan, mengkiparatkan segala kesalahan kita. Ya, para jamaah kadeta. Berarti sabda Nabi perkawis 3 perkara yang mengandung banyak sekali kesimpulan atau padilah sudah selesai. Insyaallah kita mulai kembali ke maqal yang selanjutnya di Rebo yang akan datang. Ya, ini para jamaah. Balik deui kana bab zikir. Engke mah urang saenggeus ngaos salat teh surang diajar zikir zahar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Singeunah macaana. Tembuskan ke dalam hati, tembuskan ke dalam rasa. Jangan kur dibaca lisan, tapi ajak kalbu untuk berzikir. Ya. Nanti di kesempatan yang akan datang kita mulai belajar berzikir zahar la ilaha illallah untuk mengolah batiniah kita, untuk membersihkan kalbu kita. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya berzikir adalah salah satu sarana untuk mencuci atau membersihkan hati. Ya, diajar untuk mengenal zikir, membiasakan untuk berzikir. Ya, segitu para jamaahnya. Biasa tutupnya Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ووهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ووهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا وهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا. Alhamdulillah. Syukron kasiron kepada tuan rumah saat ini ya, Mas Aderiki beserta keluarga. Syukron. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kebenaran hak mutlak milik Allah. Kesalahan timbul daripada manusia, sifat kemanusiaan. Wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi.